pecinta spoiler review di dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pada akhir Perang Dunia II, tepat saat Jepang hampir mengalami kekalahan, satu peleton marinir Amerika ditembak jatuh di pulau Pasifik kecil yang telah dikuasai Jepang, di mana mereka harus terjebak di sana selama beberapa minggu dan melakukan perlawanan agar mempertahankan hidup mereka. Kisah tersebut tertuang dalam film berjudul None But the Brave yang dirilis pada tahun 1965. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Our island is a little chunk of coral. Di sebuah pulau kecil yang terdapat banyak bongkahan karang, cerita berlatar ketika perang besar belum lama terjadi, di mana akibatnya segelintir pasukan yang dibuang dari pendaratan amfibi dianggap menghilang oleh tentara kekaisaran Jepang. Dia bernama Letnan Kuroki, seorang komandan peleton yang sudah menetap di pulau tersebut sejak beberapa bulan silam. Sebelumnya mereka memang sempat memiliki alat komunikasi, namun telah hancur dihantam badai ketika laut sedang pasang. Pasukan pun membangun sebuah perkemahan dan menjadikan pulau itu layaknya rumah mereka sendiri. Beberapa yang memang memiliki background pertukangan membangun sebuah perahu untuk akses mereka dalam mencari pasokan makanan. Setiap harinya pasukan melakukan latihan dipimpin oleh Sersan Tamura, seorang yang dikenal berwatak kasar dan sering menyiksa prajurit yang bekerja lamban. Namun Kuroki selaku pemimpin yang rendah hati melarang bentuk kekerasan apapun lantaran mereka harus fokus bertahan hidup dalam waktu yang lama. Tak hanya dikenal dengan sosoknya yang hangat, ia bahkan sangat menjaga prajurit untuk selalu bekerja secukupnya. Semakin waktu berjalan, proses pembuatan perahu menunjukkan kemajuan berkat kerjasama dan gotong royong. Hingga kemudian mereka menyaksikan saat sebuah pesawat angkut Amerika ditembak oleh Jepang hingga jatuh tepat pada pulau yang sama. Tak hanya mengalami kerusakan yang hebat, pendaratan itu menewaskan beberapa prajurit dan sedikit yang mengalami luka-luka. Hal tersebut membuat Kapten Dennis selaku pilot pesawat langsung memerintahkan prajuritnya untuk segera mengontak radio, di mana tak ada satupun yang terhubung lantaran radionya mengalami kerusakan. Sementara itu, Jepang yang kini mengetahui ada penghuni lain di pulau ini mulai mengerahkan pasukan untuk siaga dalam penyerangan jika sewaktu-waktu tim penyelamat Amerika datang. Dan setelah beberapa yang terluka diberi pengobatan, para marinir mulai mengetahui bahwa radio sudah tak bisa berfungsi. Tak hanya itu, mereka menemukan sebuah tombak bertuliskan bahasa Jepang yang menandakan bahwa ada pihak yang menempati pulau ini lebih dulu. Untuk itulah Letnan Blair mengambil alih komando peleton, bahwa ia ingin seluruh pasukan bersiap untuk menyisir tempat tanpa mempersiapkan rencana yang lebih matang. Maka Dennis pun langsung melarangnya karena tempat ini masih asing dan tidak boleh gegabah dalam bertindak. Namun perintahnya justru membuat Blair tak terima. Ia merasa tindakan itu menyalahi rantai komando yang seharusnya dipegang olehnya, di mana Dennis pun menjawab dengan tegas bahwa peleton tetap dipimpin olehnya, namun keputusan harus ada campur tangannya. Hingga pada akhirnya pasukan setuju untuk mengikuti segala arahan darinya, bahwa ia memerintahkan Sersan Blacker untuk memeriksa kondisi di atas bukit. Berikut juga pasukan yang lainnya. Sementara di sini ia hanya akan didampingi oleh Kopral Craddock dan tidak memperkenankan mereka kembali sebelum mendengar perintahnya. Thank you, sir. Berselang dari itu, ia melakukan pengintaian tak jauh dari lokasi pesawat. Dan sesuai dugaannya, pasukan Jepang memulai pergerakan dan melepaskan serangannya. Maka saat semua sudah terlihat dalam jangkauan, Dennis balas menembak hingga mereka langsung terlibat bentrokan senjata. Di mana hal itu membuat Blair ngotot ingin mengeceknya dan mengabaikan perintah sebelumnya. Padahal tujuan serangan ini bukan untuk membunuh Jepang, namun hanya ingin mengetahui kekuatan mereka. Lepas penyerangan itu, Dennis memberi peringatan keras bagi Blair yang melanggar perintahnya,
Begitupun Tamura yang disemprot habis-habisan lantaran ia telah melakukan penyerangan lebih cepat dari yang sudah diperintahkan. Keesokan harinya, Kredok melaporkan perihal camp Jepang yang terus ia pantau bahwa mereka tak bisa merebutnya dengan mudah lantaran tiap pos dibuat strategis dekat dengan sebuah dermaga pasokan. Dan satu hal yang lebih menarik lagi, mereka memiliki sebuah perahu yang sedang dalam proses pembangunan. Maybe they're building it for us. Yeah. Sementara itu, seorang pengintai Jepang berhasil mengetahui bahwa kapal bantuan Amerika sedang menuju ke arah sana, di mana Dennis juga mengetahuinya dan berniat menuju ke pantai untuk memberikan sinyal. Namun ternyata pasukan Jepang berkali lipat lebih cepat dan langsung menembaknya. Setelah misi itu sukses, Jepang bergegas meninggalkan area pantai meski pasukannya harus kembali tumbang. Di mana belum sempat mereka melempar sinyal, Angkatan Laut Amerika justru melepaskan meriam tepat di lokasi mereka hingga langsung menarik dirinya. See that? Gagal mendapat bantuan, yang mereka dapat justru gempuran dari sesama pasukannya. Hal itu membuat mereka terpaksa mencari pasokan makanan melalui apa saja, termasuk pada seorang pria tersesat yang menganggap alam liar adalah tempat tinggalnya. Hingga kemudian, Blair kembali mendesak untuk melakukan serangan sebelum Jepang bertindak lebih dulu. Bahkan Blacker pun lancang melawannya, hingga ia berujung dipermalukan di depan prajurit lainnya. Di mana dari seluruh perdebatan itu disaksikan oleh Kuroki yang berhasil melakukan penyusupan. Ia bisa saja membunuh Dennis saat itu, namun memilih untuk tidak melakukannya. I have been taught that death is purity. Berselang dari itu, pasukan Amerika berhasil mengetahui satu-satunya sumur pasokan air bersih, di mana menurut Dennis, tempat itu telah dikuasai Jepang dan bisa saja berisi jebakan. Namun beberapa prajurit tetap nekat maju, lantaran mereka sudah terlalu lama menahan haus. Maka saat itu juga, suatu hal yang diduganya pun benar-benar terjadi. You know good to me. Yes, sir. Di hari berikutnya, dua orang pasukan Amerika menyusup untuk mengecek keamanan perahu. Posisi mereka pun hampir diketahui oleh Tamura, namun mereka berhasil sembunyi dan meloloskan dirinya. Maka mereka langsung melaporkan pada Dennis bahwa perahu hanya diikat sebuah tali kecil yang mudah untuk dilepas. Di mana rencana selanjutnya mereka akan bergerak untuk melakukan pencurian tepat ketika gelombang air sedang pasang. Good luck. Setelah mempersiapkan segalanya, serangan pertama mereka lakukan pada tentara Jepang yang berjaga, di mana selanjutnya pasukan Amerika telah menguasai berbagai tempat, termasuk 3 orang di perahu yang berusaha melepas talinya. Namun ternyata Tamura mengetahui hal itu hingga mereka pun menembaknya bersamaan. Hal tersebut membuat Kuroki menugaskan pasukannya untuk mengejar perahu yang belum berlayar jauh, di mana tindakan itu sama saja bunuh diri, lantaran tak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Hingga setelah situasi terjadi semakin kacau, pada akhirnya perahu pun mampu berlayar, di mana keberhasilan itu hanya bersifat sementara, karena setelahnya Kuroki melempar sebuah granat tangan sampai perahu tersebut dibuat terbakar. Melihat perahu yang dibuat susah payah hancur dalam sekejap, seorang pasukan Jepang lepas kendali dan maju tanpa membawa senjata. Ia pun berakhir tewas dalam keadaan yang miris, yakni peluru yang menancap berkali-kali di tubuhnya. Selepas kejadian itu, Jepang melakukan pemakaman atas kematian anggota tim mereka. Hingga kemudian mereka dibuat gembar saat satu orang pasukannya hendak menghabisi nyawanya sendiri. Seketika Kuroki pun bertanya apa yang membuatnya bertindak nekat, di mana ia merasa sudah tak berguna dan tidak bisa melakukan apapun saat teman-temannya mengorbankan dirinya. Hingga kemudian pasukan Amerika dibuat gempar saat Kuroki mendatangi camp mereka dan ingin bernegosiasi secara pribadi dengan Dennis. Ia pun dengan berani menghadapinya seorang diri, bahkan memerintahkan Blair untuk tidak lagi ikut campur.
Maka usai mengenalkan dirinya, Kuroki menyampaikan niatnya agar mereka membuat kesepakatan bahwa ia butuh bantuan dokter medis Amerika dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan makanan untuk mereka selama beberapa hari ke I depan. will add 20 liters of potato. Kesepakatan itu pun disetujui kedua belah pihak, di mana Kuroki memerintahkan seluruh pasukan untuk bersandiwara, seakan prajurit mereka masih sangat banyak. Hal itu dilakukan untuk menyembunyikan kelemahan mereka dan agar Jepang dianggap unit yang sulit untuk dikalahkan. Berselang kedatangan Maloney, seorang teman dekat Dennis sekaligus satu-satunya dokter medis, ia dibuat takjub lantaran menganggap ada lusinan pasukan Jepang yang sedang beristirahat. Ia juga sempat memberikan sekotak obat malaria karena Jepang benar-benar tak sedikit pun memiliki persediaan obat. I'll take it. Kemudian ia pun memeriksa pasien yang mengalami luka membusuk pada kakinya, di mana ternyata kondisinya parah dan harus dilakukan proses amputasi. Hal tersebut membuat ia menganggap tindakan ini gila, lantaran tak ada satupun peralatan lengkap yang digunakan untuk operasi bedah. Namun karena pasien menyetujuinya, tindakan operasi dilakukan menggunakan peralatan Jepang yang sejenis dengan golok. Singkat waktu, operasi berjalan lancar dan berhasil dilakukan. Sampai di titik itu, mereka menyadari bahwa tak ada gunanya saling membunuh dan menyerang satu sama lain. Karena pada dasarnya, kebencian tersebut akan kalah dengan rasa kemanusiaan. Maka kedua pihak pun sama-sama menyetujui bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata. Setelah perdamaian tersebut, setiap hari mereka lalui tanpa saling menyerang dan hidup dengan rukun. Namun saat ini sedang menyambungkan saluran radio, seorang pasukan Jepang tiba-tiba menyusup hingga Kredok pun menembaknya. Hal tersebut membuat keduanya kembali terlibat konflik, di mana tak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hingga secara mengejutkan, terjadi badai kencang lantaran gelombang air laut tiba-tiba pasang. If we don't take it, we'll be drinking salt water. Maka mereka pun memutuskan bersatu dan berjuang untuk hidup bersama-sama, di mana kedua pasukan mulai menebang pohon dan saling bergotong royong untuk melindungi sumur air mereka dari hantaman gelombang besar. Bahkan ketika Blair jatuh terbawa arus, Kuroki sigap menyelamatkannya meskipun keduanya tidak pernah akur. Itu menandakan seluruh perasaan benci diabaikan demi kepentingan bersama. Don't thank me, thank him. Setelah badai selesai, pasukan menetap di lokasi sumur air dan saling bercerita tentang masa lalu. Bahwa dulu Kuroki menikahi istrinya tepat sebelum ia berangkat bertugas membela negaranya. Mereka pun berpisah hingga sampai saat ini, sang istri tak pernah mengetahui tentang keberadaannya. Begitupun Dennis yang memiliki masa lalu kelam. Ia memilih menyembunyikan cerita pahitnya saat ditinggalkan seorang wanita yang sangat ia cintai. About his girl. Knew as well as any of us that nobody but Dennis ever wins. Falling asleep. Lori. Keesokan harinya, Kuroki memergoki Dennis yang sedang menyambungkan radionya. Pasalnya hal itu memang dilakukan secara diam-diam, lantaran Jepang menganggap bahwa radio Amerika telah hanyut terbawa air. Namun tiba-tiba, ia hampir ketahuan dan lekas pergi dari sana. Mengetahui ada jejak telapak kaki, orang yang pertama kali Dennis curigai adalah pria Jepang yang memburu ikan. Hingga saat ia melihatnya, Kuroki juga muncul membantu pria itu yang hampir dimakan seekor hiu. Tewasnya pria tersebut membuat kedua pasukan melangsungkan proses pemakaman. Saat itulah Kuroki mengucapkan selamat, karena mungkin Amerika akan dijemput tak lama dari sekarang. Ia juga berharap bahwa mereka akan menemukan keberuntungan, yakni jalan pulang untuk kembali ke negara mereka. Berselang dari itu, usaha Kredok membetulkan radio membuahkan keberhasilan. Komunikasi mereka pun tersambung dengan markas Amerika dan segera memberitahu posisi mereka. Maka sebaliknya, Kuroki menolak menyerah dan menyiapkan pasukan untuk pergi dari sana. Keputusan itu pun sudah bulat ia ambil, bahwa mereka memilih untuk kembali bertarung dalam medan daripada harus menjadi tahanan perang Amerika. Hirano!
Setelah itu para marinir memulai perjalanan untuk ke tempat penjemputan, di mana Dennis memerintahkan pasukan untuk menembak seluruh pasukan Jepang. Meskipun tindakan itu jelas bertentangan dengan hati mereka. Hingga saat pasukan melihat sebuah kapal Amerika, mereka pun bergerak maju tanpa mengetahui bahwa Jepang lebih dulu tiba dan melakukan serangannya. Hal tersebut membuat korban jatuh dari kedua pihak, termasuk Dennis yang sempat tergores tembakan. Namun jelas Jepang mengalami kekalahan, hingga Tamura menjadi orang terakhir yang gugur menyelesaikan pertempuran. Keadaan itu jelas sangat amat miris. Mereka bertarung sampai mati demi membela negara masing-masing. Maka sebelum pergi, Maloney memberikan sebuah buku pada Dennis yang ditulis Kuroki dalam bahasa Jepang. Salah satu halamannya berisi sebaris alamat sang istri, agar Dennis bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Bahkan meski kemenangan sudah diraih Amerika, Dennis tak melepaskan bendera Jepang, karena pulau tersebut akan abadi menjadi milik mereka. His island. Di dalam film ini bisa disimpulkan bahwa tak ada satupun prajurit yang ingin kalah dan lebih memilih mati untuk negaranya. Tak hanya itu, kita juga diberi gambaran bahwa tak selamanya musuh harus berperang. Ada kala mereka saling bekerja sama, semata-mata untuk rasa kemanusiaan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.